Selamat pagi. Pagi, Bu. Yuk, Baik, ini kita pertemuan ke-14 ya. Sudah semua tahu jadwal ujiannya? Sudah diterima? Belum? Belum, Bu. Ya, jadwal ujiannya itu dimulai dari tanggal 18 Juli ya, ujian UAS. Nah, ini kita pertemuan ke-14 berarti di minggu depan kita pertemuan ke-15 di tanggal 6, kan? Nah, jadi di tanggal 6, saya lihat kalender dulu. Ya, tanggal 6. Lalu di tanggal 13 berarti kita free, ya. Nah, jadi di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai view pada MySQL. Slide saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai normalisasi, kemudian keamanan basis data, kemudian relasi dan join. Nah, jadi sekarang kita mau pelajari mengenai view pada MySQL. Nah, tujuan dari materi kita hari ini agar mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan query view. Nah, kemudian mampu mengetahui apa itu query view dan mampu menampilkan data dengan query view. Ya. Nah, jadi di dalam MySQL, view didefinisikan sebagai tabel virtual. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan view ini apa view? Apa bahasa Indonesia view? tampilan, Bu. Iya, tampilan atau lihat ya. Nah, menampilkan. Nah, jadi view ini kalau di dalam MySQL didefinisikan sebagai tabel virtual. Nah, tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel ya. Nah, jadi kalau dikatakan tabel virtual berarti bukan tabel asli, bukan tabel sebenarnya, tetapi hanya penampakannya saja seperti tabel. Ya, nah jadi tabel virtual ini berasal dari sebuah atau tabel lain atau gabungan juga dari beberapa tabel. Nah, jadi beberapa tabel itu digabungkan membentuk sebuah tabel virtual. Nah, jadi untuk mempelajari view, kamu harus paham bagaimana penggunaan query DML. Nah, kemarin kita sudah belajar DML. Apa saja query DML? Yang termasuk query DML apa saja secara umum? Halo, apa saja? Ini kalian direkam loh, malu loh kalau nggak jawab. Apa saja query DML? Insert, Bu. Insert, lalu Insert, update, Bu. update dan delete. Nah, Delete, jadi Bu. satu lagi Delete, Bu. select, ya kan? Nah, jadi query-query DML itu harus sudah dikuasai. Nah, kemudian klausa join dan klausa where. Nah, klausa where pasti sudah tahu kan? Nah, klausa join sudah dipelajari kan? Di praktek sudah selesai inner join? Sudah? Sudah selesai inner join? Belum? Masih, masih apa, Bu? Masih dipraktekkan, Bu, joinnya. Iya, left join sudah? Sudah, Bu. Kemarin sudah, Bu. Oke, nah berarti kalau sudah memahami itu semua, baru kita bisa berangkat ke view. Nah, artinya di dalam view ini nanti kita bahas juga mengenai DML-nya, insert, delete, update, dan select. Kemudian klausa join menggabungkan beberapa tabel serta klausa where. Nah, view adalah sebuah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom dihasilkan dari perintah select.
Nah, jadi view ini kita tetap menggunakan perintah select untuk menampilkannya. Ya, jadi di dalam view nanti kita anggaplah view ini sebagai sebuah objek. Nah, di dalam objek view ini nanti akan kita masukkan beberapa query atau beberapa kolom yang dihasilkan dengan perintah select. Nah, select kemarin untuk menampilkan, ya kan, menampilkan data. Jadi kita tampilkan data dengan perintah select untuk menampilkan beberapa kolom dengan kita masukkan di dalam sebuah objek yang dinamakan dengan view. Nah, dengan kata lain yang lebih sederhana, view itu adalah objek yang menyimpan hasil query. Ya, baik itu tampilan dari satu tabel atau lebih. Nah, di dalam database view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual karena view sebenarnya tidak memiliki data. Nah, jadi kalau view ini sebenarnya dia tidak mempunyai data. View ini hanya berisi dengan query-query, yaitu untuk menampilkan beberapa data dari tabel aslinya, tabel lain. Nah, contoh ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah buat satu tabel akademik ya, sudah? Sudah? Ada tabel akademiknya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Nah, jadi di dalam tabel akademik ada, database akademik ya. Nah, ada 5 tabel ya. Nah, semuanya sudah punya kan? Sudah, Bu. Nah, jadi dari tabel mahasiswa, kemudian mata kuliah, ya kan, ada dosen, KRS dan KHS. Nah, jadi data yang ditampilkan oleh sebuah view diambil dari tabel-tabel aktual yang disertakan dalam query select. Nah, tabel-tabel aktual itulah yang sudah kita buat kemarin. Mata kuliah, dosen, ya kan, kemudian mahasiswa, KRS dan KHS. Jadi view ini nanti berisi tentang query untuk menampilkan data dari beberapa tabel ataupun satu tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti itu. Sampai di situ paham? Paham atau hampa? Paham? Paham, ya. Nah, oke. Nah, tujuan pembuatan view. Ya. Nah, jadi ada tujuan dari pembuatan view yaitu untuk kenyamanan. Nah, atau mempermudah penulisan query. Untuk keamanan, yaitu menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data. Nah, terutama kalau misalnya kita mau menjalankan query tersebut secara berulang. Nah, sama seperti kalau kamu belajar algoritma pemrograman ya. Nah, kemarin itu ada function. Nah, kalau function itu bisa digunakan secara berulang atau prosedur. Nah, jadi ketika kita mau menggunakannya secara berulang, kita tinggal panggil nama function atau prosedurnya. Nah, kemudian kegunaan view ada 4 di sini. Nah, yang pertama yaitu membatasi akses database, kemudian membuat query kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data, dan yang keempat untuk menampilkan view atau pandangan data yang berbeda dari tabel yang sebelumnya. Nah, itu dia tujuan dari pembuatan view. Nah, kemudian tipe view ada 2, yaitu tipe simple view dan complex view. Nah, perbedaan dari tipe tersebut terletak dari fitur query-nya. Nah, jadi di sini saya tampilkan ya, ada 4 fitur query. Nah, di sini adalah perbedaannya dari simple view dan complex view. Nah, di jumlah tabel di dalam simple view hanya boleh 1, sementara complex view boleh lebih dari 1. Dan kemudian fitur yang berisi fungsi, berisi grup data, dan DML melalui view. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat dari 2 tipe view tersebut. Oke. Nah, jadi sintaks umum pembuatan view, nah bisa kita lihat di sini. Nah, untuk membuat view berikut format umumnya.
Ya, di sini kita buat create, kemudian kita buat nama view-nya, ya, create view, kemudian nama view, ya, seperti ini. View dapat dibuat dengan perintah create view. Ya, subquery dapat dicantumkan dalam create view, tetapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa order by. Nah, order by itu untuk apa? Untuk apa order by itu? Grace. Ada sih Grace di sini? Ya, Bu. Ada. Nah, order by itu untuk apa, Grace? Grace? Sudah lupa ya? Masa lalu ya? Iya, Grace. Mengurutkan data, Bu. Iya, mengurutkan data. Ya. Nah, kalau order by itu untuk mengurutkan data ascending ataupun descending. Nah, di dalam view itu tidak boleh dilakukan. Nah, contoh menampilkan data biasanya. Nah, biasanya kita menggunakan hanya dengan query select. Nah, di sini ada contoh. Sebagai contoh, misalnya kamu ingin menampilkan sebuah data yang berisikan nama dosen yang berdomisili di Jakarta. Nah, maka biasanya menggunakan query berikut ini. Nah, contohlah di sini ada sebuah tabel. Nah, di dalam tabel ini ada banyak record. Ya. Ada record, kemudian ada 4 field. Nah, field yang pertama yaitu NIP, kemudian nama dosen, alamat, dan satu lagi nomor handphone. Ya. Nah, jadi di sini kita mau menampilkan apa? Hanya NIP, nama dosen, alamat dari tabel daftar dosen yang beralamat di Jakarta. Sudah? Nah, perhatikan nanti saya tanya. Sudah? Jadi di sini ada data atau sebuah query untuk menampilkan data NIP, nama dosen, alamat dari tabel daftar dosen yang beralamat, yang fieldnya alamatnya berada di Jakarta. Nah, jadi tampillah seperti ini. Ya, NIP, nama dosen, dan alamat dosen yang ada di Jakarta. Nah, misalkan query tersebut akan kita jalankan setiap beberapa detik atau diakses dari website yang sibuk. Ya, maka setiap permintaan data, MySQL harus melakukan pemrosesan atau server harus melakukan pemrosesan untuk mencari seluruh dosen yang memiliki alamat di Jakarta secara berulang. Nah, jadi selain itu dengan menggunakan view, kamu bisa juga menyembunyikan beberapa kolom dari tabel daftar dosen. Nah, tadi apa yang tidak kita tampilkan di sini? Field apa yang tidak kita tampilkan di sini? Nomor HP, Bu. Ya. Nah, jadi untuk membuat view-nya bagaimana? Nah, tadi saya katakan bahwa view itu adalah objek yang berisi perintah, kan? Yang berisi perintah. Nah, lalu kamu lihat di sini. Untuk membuat view di dalam MySQL, kita tinggal menggunakan format seperti ini. Create view. Nah, kemudian kamu buat nama view-nya. Ya. Sebagai apa? Nah, kamu letakkanlah query-nya di sini. Yaitu untuk menampilkan NIP, nama dosen, alamat dari tabel daftar dosen yang mempunyai alamat di Jakarta. Maka ini akan menyimpan query untuk menampilkan data dosen yang beralamat di Jakarta. Apa nama view-nya? Dosen Jakarta. Oke. Nah, saya mau tanya. Sampai di situ paham? Biar saya tanya. Paham atau hampa? Belum, Bu. Paham, Bu. Saya Bu. ulang. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kita katakan bahwa view itu berisi objek. Nah,
View itu adalah sebuah objek yang berisi query. Query untuk menampilkan beberapa kolom, ya, menampilkan beberapa kolom dari satu tabel atau lebih dari satu tabel. Nah, sekarang kita punya satu tabel. Apa nama tabelnya? Apa nama Daftar tabelnya nih? dosen, Bu. Tabel daftar dosen, Bu. Ya. Nah, tabel daftar dosen. Nah, jadi di dalam daftar dosen ini ada banyak record, ya. Kemudian ada 4 field, name, nama dosen, alamat, satu lagi nomor handphone. Ya. Nah, coba dibaca query ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk apa fungsi query ini? Mencari nama dosen yang beralamat di Jakarta, Bu. Ya, mencari, menampilkan, NIM, nama dosen, NIP, nama dosen, dan alamat. dari daftar tabel daftar dosen yang Dosen beralamat di Jakarta. iya, yang alamatnya sama dengan Jakarta. Nah, berarti ini akan menampilkan data dosen berupa NIP, nama dosen, alamat dari tabel daftar dosen yang alamatnya di Jakarta. Sudah? Nah, sekarang kita mau buat view. View tadi itu adalah objek yang berisi query, kan? Nah, sekarang query ini untuk menampilkan data dosen NIP, nama dosen, alamat dari daftar dosen yang alamatnya di Jakarta ini kita masukkan ke dalam sebuah view. Ya. Nah, jadi bagaimana membuat view-nya? Nah, kita tinggal ketik create view. Ya, create view. Nah, lalu kamu buat nama view-nya apa? Nah, pembuatan nama view itu bebas, ya. Tapi kalau lebih dari satu kata jangan pakai spasi, ya, buat underscore atau gabungkan saja. Nah, jadi create view, kemudian buat nama view-nya S. Nah, berisi apa? Query yang tadi. Nah, berarti query yang tadi kita masukkan ke dalam view dengan nama dosen underscore Jakarta. Paham? 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 Bu, yang view itu Hmm? kenapa dosen Jakarta di Bu? Iya, Bu. Kenapa dosen Jakarta? Nah, kan tadi saya bilang pembuatan nama view itu bebas. Mau kamu buat di sini dosenku boleh, dosen saya boleh, ya dosen satu boleh. Ya, cuman karena di sini saya buat where alamat sama dengan Jakarta sebagai penandanya, ya penandanya karena di sini ada where. Ya kan, where alamat sama dengan Jakarta. Berarti kan kita mau menampilkan dosen yang alamatnya di Jakarta. Biar nanti supaya kita memanggil view-nya enak, supaya kita memanggil view-nya gampang, maka saya buatlah namanya dosen underscore Jakarta. Nah, kalau kamu buat alamatnya sama dengan Medan, berarti kan nggak mungkin kamu panggil dosen Jakarta. Berarti kamu buat lagi lah create view dosen underscore Medan. Gitu. Pembuatan nama itu kan biasanya supaya apa? Mengidentifikasi kan, supaya kamu ketika memanggil view-nya itu gampang diingat. Ya kan? Kalau mau menampilkan data dosen yang berada di Jakarta, kamu buat dosen 1 atau dosen 2, dosen 3, kamu kan lupa. Ya. Dosen yang alamatnya di Jakarta, view-nya apa ya? Dosen 1 kah atau dosen 2 kah atau dosen 3? Nah, kan seperti itu kan? Nah, jadi biar gampang mengingatnya, saya buat nama view-nya adalah dosen Jakarta, gitu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sampai situ bisa ya? Oke, Bisa, kalau Bu. paham, Bisa, Bu. saya mau tanya, ya, sampai di mana tingkat kepahamanmu itu? Si Rosanti. Rosanti, ada Rosanti? Ada, Bu. Oke. Nah, Rosanti, kalau misalnya saya mau menampilkan data NIP, ya, nama dosen, alamat dosen,
dari tabel daftar query yang alamatnya di Bandung. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa query yang harus saya ketikkan di situ? Ayo, Rosanti. Ros dan Santi. Jadi Rosanti. Apa query-nya, Rosanti? Atau Kristina bisa membantu Rosanti? Bisa? Kalau saya mau menampilkan alamat dosen yang berada di Bandung. Mana? Tadi paham. Mana yang paham tadi? Bu, coba saya, Bu. Siapa itu? Leoni, Bu. Oke, Leoni. Create view dosen Bandung, select NIP, nama dosen, alamat, from daftar query, where alamat sama dengan Bandung. Itu. Iya, ya berarti kita mau menampilkan data dosen yang dari Bandung dengan menampilkan NIP, nama dosen, alamat, from daftar dosen, where alamat sama dengan Bandung, dengan membuat satu view, ya kan? Create view dosen Bandung. Nah, seperti itu. Paham maksudnya kan? Paham, Bu. Yang lain gimana? Paham, Bu. Paham ya. Nah, jadi dalam query di atas kita sudah membuat sebuah view. Nama view-nya adalah dosen Jakarta. Nah, jadi saya juga menyembunyikan nomor handphone dari tabel asli dari daftar dosen. Kenapa? Karena tidak kita tampilkan di sini nomor handphone. Kan? Jadi, kalau misalnya kita tinggal memanggil view dosen Jakarta, berarti kita menyembunyikan semua data ya yang lain selain daripada dosen yang beralamat di Jakarta. Nah, seperti itu. Ya, jadi cara memanggilnya bagaimana? Kalau sudah misalnya kita buat Bu, create view dosen Jakartanya. Nah, memanggilnya bagaimana? Tinggal panggil seperti biasa menggunakan query select. Select bintang from dosen underscore Jakarta. Nah, jadi kita tinggal memanggil ya, yaitu view dengan nama dosen Jakarta. Nah, inilah dia. Makanya disebut tabel virtual. Kenapa? Karena bisa kita simpan query hanya untuk si dosen Jakarta dengan view. Nah, kalau kita panggil select bintang from daftar dosen, berarti semua kan daftar dosennya nampil, bukan hanya yang dari Jakarta saja. Ya. Nah, nampil juga nomor handphonenya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ya pada setiap pemanggilan view, MySQL tidak perlu memfilter hasil pencarian, namun hanya cukup memanggil tabel virtualnya saja. Nah, hal ini akan mempercepat proses penampilan data. View juga berfungsi sama seperti layaknya tabel asli yang kamu sudah buat kemarin ya. Tabel dosen nah kita sebut. Sebagai contoh saya melakukan sebuah query seperti ini. Ya, select nama dosen from dosen Jakarta. Where NIP sama dengan ini. Nah, jadi kita bisa hanya memanggil satu atributnya saja atau satu fieldnya saja. Sama seperti tabel yang asli. Tabel asli tadi daftar dosen ya kan. Nah, kalau kita menggunakan view dosen Jakarta juga bisa.
Nah, inilah makanya dikatakan sebagai tabel virtual. Sama fungsinya dengan tabel yang asli yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu dia. Nah, jadi kita mau lihat di sini uji coba pertama. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tabel utama atau tabel aslimu ditambahkan data baru? Apakah di view juga bertambah? Kan? Nah, tadi view-nya hanya ada 2 record, ya kan? Yang dosen Jakarta. Ya, 2 record ini. Iya, Bu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya tadi kan tabel aslinya tabel apa? Daftar dosen. Bagaimana kalau ada penambahan ke dalam sebuah tabel daftar dosen? Apakah di view dosen Jakarta juga tambah? Nah, mari kita uji coba. Nah, jadi di sini ditampilkan dari gambar ini dilihat bahwa ada penambahan data. Kita melakukan insert berapa row? Berapa row? Coba lihat dulu. Berapa row 2, Bu. insert? Nah, ada 2 row. Nah, yang pertama kamu lihat alamatnya di mana? Jakarta ya, si Sarah di Jakarta. Kemudian Nur Hayati juga di Jakarta. Nah, dia lihat, kamu lihat, di insert kemana tabelnya? Ke daftar dosen ya, tabel aslinya, bukan tabel virtualnya. Ya, diinsert ke dalam tabel daftar dosen. Dengan query seperti ini, maka ditambahkanlah 1 row Sarah yang beralamat di Jakarta. Kemudian ditambahkan lagi ke dalam tabel aslinya, ya, dengan nama Nur Hayati ke tabel Jakarta. Nah, sekarang kita tampilkan select bintang from tabel dosen Jakarta. Tampilkanlah isi dari view dosen Jakarta. Nah, kita kan tadi nambah ke daftar dosen, ya. Nah, ternyata di dalam view dosen Jakarta nambah atau tidak? Nambah, Bu. Nah, Nambah. kenapa tambah dia? Coba lihat, apa yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam view dosen Jakarta? Alamatnya, Bu. Iya, bagus ya, alamatnya. Nah, tadi kan isi dari view dosen Jakarta adalah kata kuncinya, lihat. Where alamat sama dengan Jakarta. Nah, kalau kamu lihat query yang ditambahkan tadi, yang kita masukkan si Sarah alamatnya di Jakarta, Bu. Jakarta. Nur Hayati alamatnya di Jakarta, Nah, Bu. otomatis ketika kita panggil view dosen Jakarta, maka akan muncul juga data yang sudah ditambahkan tadi, yaitu Sarah di Jakarta dan Nur Hayati di Jakarta. Nah, berarti kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya? Angelina. Saya, Bu. Iya, siapa itu? Leoni lagi? Siapa? Angel, Bu. Angel, oke. Apa kesimpulannya, Dik? Maka view-nya akan bertambah, Bu. Iya, jelas lah. Coba jelaskan apa kesimpulannya. Kalau ditambahkan data baru ke dalam tabel asli, kan? Nah, yang ditambahkan ke dalam tabel asli ini apabila datanya sesuai dengan query-nya kita tadi di dalam view. Nah, query view, mana tadi query view? Nah, ini query view-nya kan?
Jadi kalau sesuai dia dengan klausa where-nya tadi alamat sama dengan Jakarta, maka akan tampil juga lah itu ke dalam view dosen Jakarta. Jakarta. Ya. Nah, kalau ada penambahan data ke dalam tabel aslinya, nah apabila sesuai dengan query view-nya tadi, kan klausanya tadi where alamat sama dengan Jakarta. Kalau sesuai dengan query dan klausa where-nya, maka di dalam view-nya juga akan tambah. Tambah. Kalau misalnya saya tambahkan Sarah, kemudian alamatnya di Bandung, Nurhayati alamatnya di Surabaya. Nah, ketika saya select bintang from view-nya dosen Jakarta, berapa record yang tampil? Berapa record yang Hanya tampil? 2, Bu. Iya, bagus. Hanya 2 sesuai dengan yang awal tadi. Ini. Kan kenapa hanya 2? Ya karena alamat yang kita masukkan bukan di Jakarta, tetapi tadi di Bandung dan Surabaya. Surabaya, Bu. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi uji coba kedua. Nah, kalau misalnya kita menambahkan, nah kebalikannya ini ya, tadi kita tambah ke tabel asli. Nah, sekarang kita mau tambah ke dalam tabel virtualnya atau view-nya. Nah, apakah di dalam tabel asli juga ada penambahan data? Sekarang kita coba insert into. Nah, tabel virtualnya adalah dosen Jakarta. Nah, kemudian kita tambahkan satu record dengan nama Siti Nurbaya. Ya, nah lihat tadi dosen Jakarta hanya berapa field yang bisa kita lakukan? Hanya field NIP, nama dosen dan alamat. Ya, berarti kita insert pun hanya boleh untuk field NIP, nama dosen dan alamat. Maka kita insert into nama tabel virtualnya dosen Jakarta, value field NIP, field untuk nama dan field alamat. Maka query OK berhasil ditambahkan. Nah, sekarang berapa record yang sudah sudah ada di dalam tabel virtual dosen Jakarta? Ada 5, Bu. Ada 5 ya. Tadi 4 kita tambahkan 1, maka jadi 5. Nah, sekarang kita cek apakah di tabel aslinya juga tambah di Siti Nurbaya tadi. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada ya. Nah, ini Siti Nurbaya. Nah, kemudian alamatnya di Jakarta. Nah, kenapa nomor HP-nya 0? Kenapa nomor HP-nya 0? Karena yang kita lakukan tadi hanya untuk penginsertan untuk NIP, kemudian nama dan alamat. Tidak kita masukkan nomor HP. Jadi dia bernilai 0. Nah, beda 0 dengan 0 ya. Kalau 0 itu tidak ada isinya. Ya, kalau 0 berarti angka 0 ada di situ. Ya, nah berarti ini tidak terisi. Kenapa? Karena kita menginsertnya sesuai dengan view dosen Jakarta. Nah, dosen Jakarta query-nya tadi hanya untuk NIP, nama dosen dan alamat. Sampai di situ bisa? Bisa, Bu. Nah ya, mana yang laki-laki nih? Mana yang laki-laki? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, oke. Berarti kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya dari uji coba itu adalah
ternyata kita juga bisa melakukan query-query lain. Insert, nanti kamu coba update ya. Coba update dari tabel virtual atau update dari tabel asli. Kemudian delete dari tabel virtual atau delete dari tabel asli. Nah, jadi karena tidak seluruh kolom dari tabel dosen yang tersedia di dalam dosen Jakarta, jadi terdapat nilai 0 tadi ya di kolom handphone. Nah, ini dia nomor handphone. Terdapat nilai 0. Kenapa? Karena kita insert melalui tabel virtual. Nah, tabel virtual untuk dosen Jakarta hanya NIP, nama dan alamat, tidak disertakan nomor handphone. Maka di dalam tabel aslinya nomor handphone dikosongkan. Bisa ya? Bisa, paham? Bisa, Bu. Paham atau hampang? Bisa, Bu. Bisa, Paham, Bu. Bu. Paham, oke, bagus. Nah, jadi sampai disitulah materi tentang view. Untuk praktikumnya nanti kita tetap masuk jam 11 ya. Jam 11 nanti mungkin akan dipandu oleh kakak asistennya. Untuk pertemuan materi view kali ini sudah selesai. Jadi nanti saya masukkan materinya ke dalam Google Classroom, begitu juga dengan link YouTube-nya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Oke. Bu. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan 15 di minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Oke.